hari ini kita ada di SU Talks dan hari ini kita mau ngobrolin tentang informatika di era AI. Hari ini aku bareng sama siapa aja? Mungkin boleh diperkenalkan dulu? Oke, perkenalkan saya Vito Visay Putra sebagai dosen di Saat University. Oke, mungkin. Ya, saya Dan Grahan, saya juga dosen di Saat University. Oke. Ya, saya Haruyadi Purwanto, mungkin bisa panggil saya Adi aja biar nggak terlalu panjang. Saya praktisi dari industri, kebetulan ya sudah kurang lebih 12 tahun lah di industri informatika ini. Oke, jadi hari ini topik kita ini mau ngobrolin tentang informatika di era AI. Jadi pengen tahu nih, apakah informatika sekarang tuh masih relevan atau akan tergantikan dengan AI gitu. Oke, sekarang kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Sekarang nih banyak orang nih kan udah banyak yang pakai tools. Toolsnya itu kayak ChatGPT, Gemini, atau Copilot, dan berbagai macam AI lainnya. Yang mungkin dengan Gemini doang atau dengan ChatGPT doang kita nulis prompt, itu tuh udah langsung bikin bikin program gitu. Nah, menurut Bapak gimana sih? Apakah program studi informatika ini tuh masih relevan nggak buat dipelajari buat saat ini? Mungkin Bapak dulu yang jawab. Oh ya, baik, terima kasih. Ya, kalau dari program studi informatika sendiri, ujungnya untuk informatika sendiri masih sangat relevan. Terutama kenapa? Karena emang kalau AI sendiri emang bisa membuat website ya atau aplikasi. Namun tetap untuk gambar kualitasnya masih kurang oke gitu ya, kurang baik juga karena istilahnya dari back end-nya, dari logiknya itu masih kurang karena kita harus disempurnakan kembali gitu ya. Di kehadiran untuk dari informatika masih perlu, terutama AI sendiri dia belum bisa untuk mengambil kebutuhan dari user. Karena kan user kan istilahnya user tuh banyak yang diinginkan ya, pengen bikin website gimana, aplikasinya kayak gimana, betul. step by step. Nah itu perlu ada critical thinking, problem solvingnya seperti apa, penyelesaiannya, dan itu pun perlu banget. Belum ada yang AI memiliki empati seperti itu, gitu ya. Berarti masih banyak harus terlibat ya Pak ya? Betul. Gitu. Oke, mungkin ada dari Bapak. Ya. Oke, kalau dari segi industri sendiri sebetulnya kita tetap butuh lulusan yang dari informatika. Kenapa? Karena walaupun sekarang AI itu sudah berkembang sangat pesat gitu ya, dengan penggunaan yang cukup dimudahkan, tapi ternyata kalau dipakainya sembarangan itu juga nggak bisa gitu. Jadi ibaratnya gini lah, kalau misalkan saya analogikan di dunia nyatanya, AI itu adalah mobil balap gitu. Nah, kalau misalkan cuma orang biasa yang nyetir, pasti beda dong dengan pembalap yang nyetir. Nah, lulusan informatika ini bisa kita analogikan sebagai pembalap gitu. Jadi dengan supir yang benar, mobil yang benar, maka hasilnya akan maksimal ketimbang mobil supirnya biasa, mobilnya luar biasa malah nggak jadi apa-apa seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak Gani ada tambahan? Ya, kalau saya sih setuju ya dengan analogi kayak gitu ya. Soalnya kan emang benar ya, kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa, apalagi tentang seluk-beluk dalam sebuah program gitu ya, ketika minta ke AI bisa aja tuh bikin jadi ya. Tetapi mereka mungkin tidak akan memikirkan hal-hal lainnya, misalnya security, terus kemudian skalabilitas juga gitu ya. Jadi kurang lebih dari aplikasi yang kecil bisa berkembang lagi gitu kan, hal-hal kayak gitu yang mungkin tidak bisa diajarkan dan belajar lewat AI gitu ya. Nah, untuk belajar kayak gitu kan tetap harus terstruktur gitu ya. Jadi harus dari awal lalu berproses sampai akhirnya gitu ya. Nggak bisa tuh tahu-tahu ketika jadi gitu ya, terus kita mau revisi gitu ya, harus ngeliat-ngeliat dulu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya dasarnya, kita juga akan bingung gitu ya, ini bikin apa gitu ya, masuknya lewat mana, bagian program ini untuk apa gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang harus diubah, itu akan kebingungan kalau misalnya kita memang mengandalkan AI tanpa tahu apa dasarnya. Itu sih menurut saya. Oke, apalagi nih calon-calon mahasiswa itu kan Gen Z ya Pak ya. Nah, kalau Gen Z itu saya mewakili Gen Z juga, mungkin ada ketakutan tersendiri nih kalau masuk informatika, takut nanti prospek kerjanya itu tergantikan sama AI. Berarti itu tuh cuma sekadar overthinking aja ya Pak? Betul, overthinking saja. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tambahan sih Pak. Melihat dari zaman dulu ya Pak, kita kilas balik dulu. Dulu kan zamannya tuh masih pakai mesin ketik, terus bergantilah jadi komputer. Nah, dengan adanya perubahan itu, dengan adanya komputer itu tuh malah jadi membuka lapangan kerja baru. Nah, sekarang dengan adanya AI ini, apakah bisa sama membuka lapangan kerja sebanyak peralihan dari mesin ketik ke komputer, atau malah sebaliknya menjadi ancaman? Gitu.
Betul, itu sangat berpeluang tinggi sekali. Karena saat ini kan AI itu udah mulai banyak diterapkan juga ya di perusahaan-perusahaan juga, sangat membantu juga. Nggak mungkin adanya pekerjaan yang lama gitu ya, itu tanpa adanya untuk ada pekerjaan baru gitu untuk yang terhadap AI. Nah AI sendiri kalau saat ini saya lihat tuh udah ada data engineer gitu ya, atau misalkan AI engineer juga, itu data scientist, itu banyak yang baru di saat ini di era 2026. Terutama dengan ada AI saat ini udah mulai tumbuh, otomatis profesi di informatika semakin banyak juga tentunya kebutuhannya. Apalagi dari pembentukan AI sendiri, jujurnya itu campur tangannya sangat banyak dari informatika, mata kuliahnya juga. Kenapa perlu kayak ada struktur data, ada cloud computing, ada AI sendiri, Internet of Things, dan lain-lain, itu dipelajari di informatika. Jadi lahir AI-nya sendiri yaitu dari informatika dasarnya gitu ya. Apalagi dengan adanya untuk di pekerjaan saat ini tentunya sangat tinggi sekali kebutuhannya gitu ya, informatika gitu. Berarti AI itu bisa disebut sebagai dua mata pisau ya Pak ya? Betul. Kayak gitu. Nah, sekarang kan kalau AI sendiri seperti yang tadi kita udah bahas, AI itu bisa bikin kode program, website, bahkan aplikasi secara otomatis nih Pak. Terus berarti dengan kehadiran AI ini nggak akan membuat hilang profesi programmer kayak gitu berarti ya Pak. Dengan kehadiran AI ini tidak akan menutup sepenuhnya programmer, karena seperti yang tadi Bapak bilang juga masih diperlukan peran manusia itu karena tidak bisa mengambil kayak critical thinking dan lain-lainnya kayak gitu. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Di dunia industri ini tuh kan AI itu benar-benar digunakan dalam proses pengembangan. Gimana sih resiko programmer menjadi terlalu bergantung pada AI? Itu kayak gimana? Gitu mungkin. Oke, nggak apa-apa, mungkin saya dulu aja ya. Resikonya itu justru gini ya, kalau misalkan zaman dulu programmer tuh mungkin buat yang tahu ya tentang program, kita banyaknya kalau ada kendala pasti ke Stack Overflow gitu ya. Itu istilahnya tempat curhatnya para programmer lah gitu. Oh saya ada ngebug, saya ada susah nih misalkan jalanin, kok ada kayak yang error terus gitu, kita biasanya nanya ke situ, nanti akan ada expert yang menjawab. Tapi juga hoki-hokian, kenapa? Karena expert sendiri kan istilahnya dia relawan ya. Kalau dia emang lagi hoki nemu postingan kita lagi perlu bantuan, baru dia jawab. Oh enggak, bisa sampai 2 hari, 3 hari baru solvingnya. Sekarang ada bantuan AI ya, istilahnya kita problem solving ada masalah bisa langsung kedeteksi masalahnya di bagian mana gitu. Nah pentingnya AI justru buat programmer sekarang itu buat develop bisa lebih cepat. Kalau misalkan dulu pengembangan software bisa sampai 8 bulan, bahkan 2 tahun, itu bisa lebih cepat progresnya, bisa lebih 5 bulan, 4 bulan. Dan yang penting adalah, kenapa perlu adanya ilmu tentang teknis buat programmer sendiri? Karena kalau misalkan prompting ya, ilmu prompting, ngechat di GPT misalkan, tolong bikinin dong halaman website. Dibikinin halaman website, tapi pasti masih banyak yang kurang. Jadi kalau kita misalkan minta, tolong dong bikinkan website, halaman front end-nya gitu ya, menggunakan HTML, CSS, pakai Tailwind misalkan, terus misalnya ada React-nya gitu, back-end-nya pakai ini, itu akan lebih bagus kalau misalnya kita tahu teknisnya gitu ya, menggunakan function apa misalkan. Jadi beda antara kalau yang tahu tentang ilmunya dengan yang tidak, misalkan langsung ditanyakan ke prompting ke AI-nya. Jadi betul penting. Terus sama kalau misalkan kita nggak ada dasarnya, tergantungan dengan AI. Contohnya misalkan kalau di perusahaan, direkturnya misalkan kepo gitu ya, coba nih website-nya jadi jalan-jalan. Direkturnya nanya misalkan, tolong ganti dong warnanya jadi hijau. Oh bentar Pak, saya kayak AI dulu kan nggak mungkin ya. Gitu. Tetap harus menguasai, padahal cuma hanya ganti ke stylenya, colornya misalkan ganti warnanya. Kan malu ya kalau misalkan depan umum gitu. Kan biasa kan penasaran manajer atau lead gitu ya, minta ganti gitu. Jadi pemahaman teknis sih penting ya menurut saya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Garim atau Pak Adi? Mungkin Pak Adi dulu. Saya dulu. Oke. Sebenarnya kalau masalah ketergantungan itu jadinya nanti nature-nya orangnya ya, gitu. Apakah dia akan ke pribadi ya Pak ya? pribadinya masing-masing, apakah dia akan bergantung sama, kalau saya bisa bilang obat gitu ya, ini obat untuk mempercepat tadi, untuk kalau orang jadi bisa kuat gitu ya, apakah nantinya dia terus bergantung sama AI ini, atau memang dia jadi teman gitu, jadi teman tadi yang seperti bilang Pak Vito, nanti kita bisa buat simbiosis mutualisme gitu, saling butuhkan. AI butuh data dari kita butuh AI untuk bantu kita, jadinya pekerjaan kita jadi lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya sebaiknya tidak ditakuti AI ini jadi kita bergantung atau seperti apa, karena
orang yang sudah wise dengan AI ini akhirnya bakal memanfaatkan AI ini dengan wise juga. Tuh, gitu. jadi balik lagi ke pribadi masing-masing Betul. dan harus bijak ininya. Menggunakan Oke. AI. Oh iya, mungkin kalau AI ya tadi ngomong tentang simbiosis mutualisme ya. Kalau AI itu kan sebenarnya gimana sih cara kerjanya itu ya? AI itu sebenarnya cara kerjanya itu ngambil pola ya, data-data dari manusia, pola-pola manusia itu dipelajari gitu ya. Terus kemudian nantinya itu bisa diterapkan oleh AI itu sendiri gitu ya. Nah, terus kekhawatirannya mungkin bukan di ketergantungannya, tetapi lebih keamanannya gitu ya. Mungkin sini teman-teman bisa cari gitu ya berita ya, misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar. Waktu itu sih sempat rame Samsung ya. Samsung itu dia bikin AI sendiri ya. Kenapa? Karena Samsung itu sadar orang itu pasti suatu saat akan tergantung sama AI itu sendiri gitu ya. Nah, terus kenapa bikin AI sendiri? Kenapa nggak pakai ChatGPT gitu ya? Nah, jadi gini, Samsung sama ChatGPT itu kan beda perusahaan gitu ya. ChatGPT kalau nggak salah kerjasama sama Microsoft, ya, ini Samsung perusahaan sendiri. Kalau misalnya suatu saat programmer atau orang-orang Samsung mau menggunakan AI yang dimiliki oleh Microsoft gitu ya, ChatGPT, dia secara nggak sadar tuh bakalan ngirim datanya Samsung ke Microsoft. Mungkin sini teman-teman juga ketika menggunakan ChatGPT kan ada tuh persyaratan gitu ya. Saya setuju, saya tidak setuju. Saya akan mengirimkan data percakapan ataupun tidak gitu ya. Nah itulah gitu ya. Takutnya misalnya kelepasan gitu ya. Perusahaannya kirim datanya diolah oleh perusahaan lain kan itu juga menjadi sebuah kerugian gitu ya dalam informasi dan data yang dimiliki oleh perusahaan. Mungkin lebih ke situ sih ya kalau kekhawatirannya. Iya, Gitu. sama menjadi ketergantungan gitu ya. Kalau misalkan perusahaan nih kita nggak tahu nih ke depannya AI ini masih gratis atau enggak. Intinya itu ya, GPT, Gemini, DeepSeek misalkan sekarang gratis. Siapa tahu 10 tahun lagi jadi berbayar, perusahaan nggak sanggup bayar. Lu mohon maaf saya nggak sanggup bayar ya karena berlangganan subscribe-nya mahal banget. Udah nggak ada versi free. Nah itu gimana tuh? Ya otomatis harus kembali lagi ke Ya, mencari teknis orang- manual lagi ya. jadinya gitu ya, ngoding lagi gitu. Ya, ya. Di menghindari rasa ketergantungan. Jadi kalau misalnya manual agak lebih lama, yang bantuan AI bisa lebih cepat ngebut gitu ya Oke. untuk progresnya. Tapi baik lagi tetap harus wise ya Wise, menggunakan bijaksana. AI-nya kayak Betul. gitu. Kalau begitu berarti mahasiswa itu masih perlu ya untuk belajar dasar-dasar tentang programming. Walaupun AI itu udah ada dan dengan bantuan AI bisa ngasilin kode-kode atau prompt yang cepat gitu. Ya. Tetap masih harus Tetap belajar. harus belajar teknisnya. Gitu. Mungkin buat sebagian orang ada pendapat nih kalau programmer itu cukup cuma buat mengandalkan AI doang. Tapi gimana kalau misalnya suatu saat layanan AI seperti yang Bapak tadi bilang jadi lebih mahal atau malah jadi berbayar. Nah, atau tidak dapat digunakan, bahkan AI nanti malah jadi nggak bisa digunakan. Betul. Nah, apakah fundamental informatika itu masih penting dan apakah karir di bidang teknologi itu masih menjanjikan sampai Indonesia emas 2045? Kalau menurut saya sih justru ya itu dia jadinya kenapa jantungnya tuh justru di sini teman-teman ya. Karena saat ini kan pasti semua ketergantungan dengan AI. Informatika bikin aplikasi gitu dibantu. Ada satu masanya misalkan AI-nya sudah berbayar, perusahaan misalkan kalau aku nggak tahu ya kalau perusahaan gede itu pasti sanggup bayar AI. Tapi perusahaan yang mungkin sedang berjuang dia nggak sanggup bayar AI, ya tentunya minta programmernya buat ngoding aja secara manual. Maka itu tentu ilmu teknis sangat dibutuhkan gitu ya. Pengembangan front end, back end, ya UX ya udah manual lagi. Mau nggak mau dia harus ngoding secara perlahan lagi gitu ya. Tapi waktunya ya normal berarti Ya, gitu ya. tidak bisa dengan bantuan AI nggak jadi lebih cepat. Iya gitu, jadi mungkin balikin Stack Overflow lagi, gitu ya, gitu. Oke. Ya, mungkin tambahan dari saya sih sebenarnya kalau saya lihat misal tadi ya jadi mahal dan sebagainya, memang pasti arahnya ke situ gitu. Karena sekarang itu mereka lagi bakar uang, gitu, lagi bakar uang, promosi yang mungkin kalau fenomenanya yang terlihat jelas kayak Gojek gitu ya, yang dulu murah-murah makin sini makin mahal gitu. Orang akhirnya kan akan jadi punya pilihan gitu, apakah mereka akan menggunakan servis Gojek atau mereka beli motor sendiri menggunakan sendiri. Tapi karena memang environment-nya sudah terbentuk, akhirnya mau nggak mau juga mereka memaksakan diri untuk tetap ke situ Beradaptasi. gitu, itu harus beradaptasi. Yang nanti pasti akan ada perubahan ke situ. Tapi balik lagi, kalau misalkan tidak punya uang untuk itu, ya mau nggak mau mereka akan ke traditional way gitu ya. Iya benar. Balik lagi ke yang lama gitu. Oke, dari Pak Galih mungkin ada tambahan?
Kalau menurut saya sih sebenarnya benar juga ya kalau misalnya kita ngomongin ya itu sebenarnya nggak untuk membantu aja sih gitu ya. Jadi untuk pilotnya gitu ya, tetap ke manusianya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu bergantung ke AI juga ya pasti nantinya susah berkembangnya juga gitu ya. Kayak gitu sih mungkin. Jadi AI itu digunakan hanya sebagai tools, kita yang menggunakan tools itu. menjalankannya, Jangan pilotnya sampai nanti kita. AI-nya yang mengendalikan Tuh, kita. jadi co-pilot, nah judulnya lucu ya teman-teman. Co-pilot, nah, bukan jadi pilotnya justru gitu ya. Jadi kita Jadi tetap yang balik lagi sih, kita tetap harus wise Iya. menggunakan AI-nya. Nah mungkin aku mau nanya sih, kira-kira prospek karir ketika masuk ke sistem informatika nih, prospek karir untuk di Indonesia Emas 2045 itu apa aja sih kira-kira? Ya oke. Kalau dari saya justru inilah kenapa dulu juga saya masuk informatika gitu ya. Informatika itu masuk ke semua bisnis gitu. Nggak ada yang nggak butuh informatika. Tuh. Gitu, dari mulai kesehatan ada, transportasi ada, penjualan ada, Ada di bahkan pendidikan pun ada gitu. Jadi peluang kerjanya tuh sangat luas banget gitu. Jadi bahkan kalau bisa saya bilang informatika itu peluang kerjanya itu nggak akan berkurang gitu. Cuma balik lagi orangnya gimana gitu, karena nggak mungkin kan perusahaan menerima orang yang istilahnya kemampuannya di luar yang dibutuhkan gitu. Jadi informatika ini tempat yang sangat baik untuk belajar menjadi punya skill set yang bagus, karena di Indonesia Emas ataupun di zaman setelahnya mungkin itu akan sangat dibutuhkan. Cuman kompetensinya akan semakin tinggi gitu. Oke. Jadi kalau misalkan benar ya apa yang disampaikan Pak Haruyadi juga, terutama kalau misalnya di perusahaan nggak ada informatika, misalnya menggunakan fokus AI doang ya, bikin website, emang mau HR atau finance yang megang itu website gitu, pengelolaannya maksudnya. Jadi misalkan mau ngupdate, yaudah tolong, misalkan nih nggak ada tim IT, tolong bagian bisnis urusin websitenya, kan pasti nggak mau, itu bukan tugas saya lulusannya bukan ke arah situ gitu. Atau misalkan owner sendiri yang ngurusin ngupdate websitenya sendiri dan lain-lain gitu ya, dari tema dan lain, pasti malas juga. Betul. Makanya pasti adanya namanya tim IT support biasa misalkan gitu ya, di perusahaan tuh pasti diperlukan. Apalagi peluangnya, nah ini dia, karena saat ini teknologi udah tinggi, AI-nya diperlukan di berbagai tempat, istilah terus pemerintah juga mendukung kan untuk buat digital ya, pemerintahnya, perusahaan, UMKM pun sama udah banyak buat digital, jadi peluangnya justru sangat tinggi buat adanya informatika hadir di situ. Ya, jadi saya setuju banget sama kata Pak Adi. Ya, kalau informatika itu ada di semua lini. Ya, karena menurut saya sendiri informatika itu sebenarnya sebuah ilmu yang bukan berdiri sendiri gitu ya. Jadi sebuah ilmu yang harus berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya apa? Informatika tambah dokter, jadi apa? Halodoc. Ya. Apalagi misalnya informatika tambah ojek, Gojek. Terus Ya, kan? Tokopedia juga Ya, ya. informatika tambah Tokopedia. Informatika tambah dompet, GoPay. Nah, jadi informatika itu bukan sesuatu ilmu yang bakalan ketinggalan zaman. Malah sesuatu ilmu yang harusnya menjadi enabler keilmuan lain gitu ya. Betul. Ya, jadi itu. Mungkin tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan sebuah fenomena di mana informatika bisa membantu ke dalamnya gitu ya, supaya lebih efektif gitu ya. Ya kalau misalnya kita ceritanya tentang Gojek juga kan sebenarnya simpel ya. Kayak misalnya kita pengen supaya ojek nggak usah nyari lagi, harganya sesuai gitu. Nah hal-hal kayak gitulah yang bisa menjadi ide, menjadi pencetus supaya keilmuan informatika ini bisa masuk ke kehidupan kita semua. Menjawab kebutuhan user. Ya benar. Yang kerennya Gojek lagi, dia nggak ada armada ya. Tapi menggunakan apps-nya itu keren tuh. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Buat anak-anak SMA nih, mungkin yang masih ragu buat masuk ke jurusan sistem informatika, mungkin dari bapak-bapak dosen atau dari bapak yang industrinya, boleh mungkin ngasih pesan-pesan ke mereka biar nggak ragu nih buat masuk ke jurusan sistem informatika gitu. Iya, kalau dari saya, teman-teman ya di SMA, SMK, ya jangan ragu sih. Karena gini, kalau informatika itu pasti ilmunya sangat digunakan, terutama di era 2026. Karena sekarang udah serba digital juga, sampai 2045 emas ya justru ya. Itu luar biasa kepake banget. Terutama pengembangan aplikasi software juga itu sangat diperlukan saat ini gitu ya, untuk berbagai perusahaan juga. Jadi sangat dibutuhkan pasti informatika. Karirnya pun terus berkembang gitu. Kalau saya dari industri, saya mungkin berkaca dari teman-teman saya yang lulus dulu gitu ya. Jadi teman-teman saya yang lulus dulu itu tuh malah
kebanyakan nggak ngoding gitu. Jadi setelah lulus mereka tidak jadi programmer gitu. Jadi mungkin teman-teman SMK yang takut masuk informatika karena coding, jangan takut, jangan khawatir, karena informatika itu bukan sebatas hanya membuat gitu, tapi menggunakan pun bisa. Jadi tadi dibilang mungkin teknisi jaringan itu nggak ngoding. Oke. Atau misalkan nanti QA arahnya gitu ya. ke support gitu ya. Support itu hanya menggunakan aplikasi atau mungkin QA menjamin kualitas sebuah software itu nggak perlu tahu coding. Tapi di sini ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari di luar coding dan nanti kita bisa berkembang untuk itu. Seperti itu. Jadi nggak hanya coding dulu ya, Pak. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya juga setuju ya. Mungkin kalau misalnya ada tidak akan ngoding gitu. Ada memang pilihan atau cabang ilmu yang memang tidak ngoding. Tetapi mungkin kalau di sini teman-teman ya, kita di informatika itu memang tujuannya adalah sebagai enabler gitu ya. Sesuatu yang ingin kita buat, terus kemudian bagaimana mengkomunikasikannya ke dalam komputer gitu ya. Ya, terus kemudian nanti kerjanya apa ya? Kerjanya biasanya harapannya kan pasti programmer gitu. Nah, programmer itu apa ya? Orang yang ngoding, bikin aplikasi yang kalau cerita orang tuh berangkat pagi pulang malam gitu ya. Itu nggak masalah. Tapi apakah karir sebagai seorang programmer itu selamanya gitu kan? Nah, karir programmer itu nggak selamanya gitu ya. Jadi programmer itu paling cuma 6 tahun. Setelah itu biasanya mereka akan naik level gitu ya. Mungkin jadi supervisor di mana biasanya keilmuan ngodingnya itu bukan yang dicari, tetapi pengalamannya dalam membuat aplikasi, software, men-tackle permasalahan bisnis, dan lain-lain. Nah, itulah mungkin yang perlu di dalam pikiran teman-teman gitu ya, dicamkan gitu. Ya, kita nggak akan selamanya ngoding, tapi kita nantinya akan men-tackle masalah-masalah yang berhubungan dengan industri, proses bisnis, dan juga lain-lainnya. Gitu sih. Oke, sejauh ini pertanyaannya kita sudah selesai sih Pak. Mungkin aku mau minta closing statementnya dari masing-masing. Mungkin boleh kesan-pesan ngasih buat anak muda sekarang mungkin yang mau masuk informatika tapi takut, atau lainnya juga boleh, silakan. Oke, mungkin terkait dengan topik yang kita bahas terkait AI gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut sama AI. AI akan menggantikan pekerjaan teman-teman, tidak gitu. Jadi AI akan menggantikan atau tidak itu bergantung dari persepsi teman-teman. Apakah teman-teman ingin digantikan atau enggak? Kalau teman-teman memanfaatkan AI dengan wise, saya yakin AI akan membantu teman-teman menjadi yang lebih baik dari yang sekarang, seperti itu. Ya. Kalau dari saya sih teman-teman jangan takut ya untuk ke informatika. Jadi teman-teman disampaikan juga ya untuk yang misalkan masih belum bisa untuk program, nggak masalah ya, karena tadi benar nggak ngoding selamanya kok teman-teman gitu ya. Banyak peluang-peluang untuk pekerjaan karir juga yang sangat menjanjikan juga. Tahu ya teman-teman ya, untuk di informatika sendiri profesinya sangat tinggi-tinggi gajinya gitu ya, luar biasa emang, karena pengaruh teknologinya udah di seluruh dunia pasti udah pakai teknologi teman-teman ya. Pengembangan website, aplikasi mobile ya itu pasti tentu diperlukan semua. Jadi jangan khawatir, karirnya pasti dipakai dimanapun. Gak mungkin dong HR atau bisnis gitu menguasai untuk mengolah aplikasi gitu. Tentu harus lulusan informatika teman-teman gitu. Kalau dari saya sih paling ya itu ya, teknologi selalu berkembang gitu ya. Terus kemudian tadi udah bahas tentang AI juga selalu berkembang gitu ya. Nah, di sini kita jangan sampai ketinggalan tentang keilmuannya. Di sini juga kita sadar betul ya bahwa kemampuan kita dalam mengolah teknologi itu sangat penting gitu ya, supaya kita nggak ketinggalan zaman lah istilahnya gitu. Nah, jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya memang tertarik dengan teknologi, bisa mengarahkan pandangannya ke program studi informatika gitu ya. Karena di sini kita nggak cuma belajar tentang teknologinya, tetapi kita juga pasti belajar tentang pemanfaatannya, perkembangannya, dan juga bagaimana memaksimalkan teknologi tersebut ke berbagai bidang yang lain. Karena kita mempelajari ada yang namanya design thinking juga ya Pak ya, untuk di pengembangan aplikasi juga. Jadi dari diskusi hari ini kita bisa simpulin sih kalau misalnya AI itu jangan dijadikan sebuah ancaman. Jangan kita berkegantungan juga sama AI, tapi jadikan AI itu sebagai tools yang kita kendalikan. Jadi kita harus balik lagi, kita harus bijak menggunakan AI. Kayak gitu. Jadi informatika itu tetap menjadi fondasi utama dalam perkembangan teknologi di masa depan. Oke teman-teman, sekian aja SU Talks hari ini. Kita ketemu lagi di SU Talks lainnya. Dadah! Oke ya, dadah. Oke, dua kamera.